Oke. Halo guys, ketemu saya lagi di edisi podcast. Oh, belum. Ini udah hadir Bang Cupe dari Melanesia Free Dive. Melanesia Free Dive. Ya, apa kabar Bang? Iya. Suaranya dikencengin. Alhamdulillah baik. Apa kabar Jenny? Iya, baik. Baik. Jadi Bang Cupe ini menurut saya ini termasuk salah satu penggiat. Oh, iya. Penggiat, karena saya dari kemarin mikir istilah yang cocok untuk Bang Cupe ini apa. Karena dia instruktur iya, atlet iya, terus judge iya. Jadi sepertinya di segala bidang freedive Bang Cupe ada gitu loh. Jadi penggiat ya Bang ya, cocoknya ya. Nggak tahu, pokoknya ya gitulah. Ya gitulah. Penggiat. Nah, bisa cerita sedikit Bang Cupe dari mana asal muasalnya sampai secara profesional ya ini terjun ke freedive ini ya. Profesional dalam artian bahwa ini sudah dijadikan profesi hidup ya. Oke. Coba diceritakan Bang. Jalan ninjaku maksudnya. Ya maksudnya dari latar belakangnya apa? Karena setelah saya terjun di dunia freedive ini, saya melihat bahwa orang ini bisa datang dari latar belakang apa aja gitu loh. Oke. Gimana Bang? Waduh. Kalau jauh ya? Iya jauh banget. Jauh banget. Saya S1 pertambangan malah. Saya S1 pertambangan. 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 Sama-sama yang turun-turun. Iya, pertambangan Unhas. Saya keluar dari kampus itu 2010. Oke. Cuman memang lulus nggak? Lulus. Oh, lulus. Alhamdulillah lulus. Cuman memang passionku memang kayaknya bukan bekerja di bidang, bukan hanya pertambangan ya, mungkin kayak sesuatu yang rutin. Sesuatu yang dilakukan rutinitas kayak pergi kantor, pulang sore. Anti kemapanan lah. Ya mungkin gitu. Ya maksudnya kayaknya saya tidak cocok dengan yang begitu. Sama memang situasi momen hari itu juga mendukung kalau kayaknya saya nggak bisa berkarir di dunia pertambangan seperti kawan-kawanku yang lain. Nah, kenal freediving awalnya ya dari teman, komunitas dan lain-lain, main. Tahu-tahu ada sekolahnya. Ini singkat ceritanya kalau zaman dulu itu ada pameran di Makassar, pameran diving lah, pameran diving di Makassar. Ya. Maksudnya alat-alat divingnya? Iya, pameran diving di Makassar. Nah, terus ada teman yang infokan kalau di situ ada salah satu booth yang dia open freediving course. Nah, saya bilang ya udah join. Berarti itu orang dari luar Makassar yang pameran di situ. Sementara di Makassar udah ada instruktur belum waktu itu? Hari itu belum ada. Cuman ada. si instruktur saya ini dulu dia belum instruktur, tapi dia ngomongnya ya kalau kalian mau saya bisa ngambil instruktur. Kurang lebih kayak begitulah. Itu sekitar tahun berapa Bang? 2013 kalau nggak salah. Iya. Oke. Ya, kurang lebih ya. Setelah itu singkat cerita ya udah kita join. 2012, 2013 itu jadi momen-momen awalku serius berfreediving lah. Berarti di tahun-tahun segitu itu instruktur belum banyak ya? Iya, belum banyak. Baru Jason sama si Stanley. Saya join pertama kali sama Stan. Jadi bahkan waktu itu dia kalau kalian mau baru saya ambil instruktur baru ngajari kalian. Hari itu begitu. Iya. Jadi dari singkat cerita dari sejak mengambil course itu keterusan sampai hari ini. Karena saya nggak tahu karena hari itu mungkin memang saya tipe orang yang pengen nge-explore sesuatu yang baru, memang terlalu berlebihan mungkin. Ada freediving, kayaknya saya ngulik banget. Saya bisa seharian di kolam tiap hari. Untuk main. Akhirnya dia nawarin ikut kompetisi kan. Nah di tahun yang sama pun juga akhirnya saya join kompetisi pertama kaliku di karir freedivingku itu di Hong Kong. Jadi pertama langsung ke Hong Kong. Pertama saya ke Hong Kong. Indonesia waktu itu belum begitu banyak ya waktu itu ya. Belum banyak. Sudah ada sebenarnya teman-teman dari Apna Culture sudah bikin beberapa kali, tapi masih kecil-kecilan. Saya join ke Hong Kong hari itu asli memang nggak punya modal apa-apa.
Saya nyari akomodasi sendiri, register sendiri, semuanya saya urus sendiri, flight solo sendiri, segala macamnya sendiri. Udah sampai sana nggak ada goal sama sekali. Datang ke sana cuman main. Main. Mulai dari situ semuanya berubah. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sudah hampir 10 tahun berarti kurang lebih 10 tahun ya. Jadi kalau dari saya ya, saya waktu pertama kenal Bang Cupe itu sekitar kita 2 tahun yang lalu ya Bang bikin simulasi kompetisi itu. Iya, 2021 ya. Jadi 2020. iya benar 2021 Mei. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu saya juga baru banget sih di free dive ini. Cuma saya lihat memang olahraga ini lumayan menyenangkan gitu loh. Karena terbalik dari yang selama ini lihat, kalau olahraga lain tuh perlu energi yang banyak, perlu heart rate yang tinggi, perlu adrenalin. Nah ini justru kebalikannya. Nah menurut Bang Cupe itu kira-kira benefit untuk kita belajar free dive itu secara ke personal kita itu gimana? Iya, sebenarnya pertanyaannya bagus ya, karena pun sampai sekarang setelah free diving eksis di Indonesia berpuluh-puluh tahun ya, masih juga ada yang ngomong kayak ngapain ya harus belajar free diving yang proper ya. Bayangin saja ya, kamu orang yang nggak tahu apa-apa, dikasih skill yang baru, terus skill itu bisa kamu pakai buat support kehidupanmu ke depan, itu priceless banget. Jadi sekarang tergantung dari si individunya mau apa enggak. Itu kan sampai di situ kita nggak maksa ya. Nah tapi kalau benefitnya, skill free diving itu sangat luar biasa buat support kehidupanmu ke depan. Kamu di laut ke personalnya orangnya ya. Kamu di laut sepanjang hari pun it's okay. Kamu bisa saving your life di every condition di laut, segala macamnya. Yang mayoritas mungkin orang di darat paling takutin, kita bisa aman. Kita paling aman. Itu priceless menurutku ya. Dibanding dengan harga standar free diving course paling berapa? 3.500.000 sampai 4 juta. Benar. Priceless menurutku. Itu kamu bisa pakai seumur hidup. Menurutku. Selain skill yang kita bisa pakai di saat-saat darurat tuh, menurutku juga free dive itu kayak membantu kita untuk lebih menata diri kita sendiri, menata pikiran, terutama kalau kita ada disiplin yang benar-benar butuh ketenangan, bagaimana kita itu menata diri kita ketika panik atau bagaimana kita menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Nah, itu kan menurut saya benefit ke personal. Ke personal itu berubah banget gitu loh. Saya juga orangnya dulu itu saya mau A, yang saya bayangkan A, sampai di tempat tujuan itu harus A. Kalau enggak saya senewan gitu loh. Nah, sejak mengenal free dive itu saya mulai agak-agak ya udahlah dijalani aja lah. Oh, ternyata A-nya bergeser ke agak-agak B. Ya udah gimana caranya supaya rencana saya tetap bisa berjalan. Nah, itu terus terang merubah saya gitu loh. Secara pribadi ya? Secara pribadi itu merubah banget gitu. Iya. Nggak tahu kalau itu. Saya dari dulu begini-begini aja. Mungkin nggak ngerasa kali. Atau mungkin Bang Cupe tipenya orangnya udah stabil dari dulu ya. Stabil mental. Iya, stabil mental. Mental sih yang penting kalau menurut aku. Ini saya orangnya emosian banget. Loh, masa emosian? Emosian banget. Istriku tahu kok. Saya orangnya emosian banget. Saya orangnya kalau ada yang saya mau, saya harus kejar. Tapi di lain sisi saya orangnya realistis. Oh, realistis. Saya tipe orang realistis. Idealis namun realistis. Iya, saya realistis. Nah, Bang Cupe itu kalau saya lihat ya salah satu atau satu-satunya instruktur yang menurut saya itu mau keliling Nusantara ya Bang, sampai kemana-mana ya. Saya kalau ini kan saya followernya Bang Cupe di Instagram ya. Thank you. Hari ini di mana, besok udah di mana, dan tempat yang dia kunjungi itu yang jauh-jauh gitu loh.
itu salah satu passion, pengen sambil keliling Indonesia atau ya gimana coba Bang ceritakan? Jadi memang harus ada yang teman-teman tahu kalau yang jauh itu sebenarnya rumahku. Ya saya lahir besar di Papua. Oh, jadi kalau gitu. harus ke sana lagi itu berarti kan saya pulang. Iya. Oh, sebenarnya lahir besar dan di Papua. Oh, mulai kuliah yang di Makassar. SMA kuliah di Makassar. Oh. Makassar. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit dengan tidak ada yang spesial juga dengan aktivitasku harus terbang ke sana kemari ke sana kemari. Cuman memang kelihatannya kayak wow dan sebenarnya memang dari awal blueprintnya Melanesia Freedive ini memang dari awalnya pengen nge-develop freediving di timur. Di timur. Saya pengen balik ke sana, edukasi kawan-kawan di sana karena saya tahu kita punya potensi. Balik ke sana, ya alhamdulillah Tuhan lancarin semuanya pelan-pelan, tapi nggak langsung ya, sedikit. Akhirnya sekarang freediving di Papua ya. Di Papua tok lah, kita nggak usah bilang timur in general ya. Papua tok itu sudah Sorong ada, Raja Ampat ada, Nabire ada, Manokwari ada, Yapen ada. Sudah punya komunitas masing-masing ya? Semua, Jayapura ada. Hampir semua kabupaten besar di Papua itu sudah ada freedivingnya. Dan itu terima kasih banget sama Tuhan bisa bawa saya untuk nge-influence teman-teman di Papua. Nah, kita tahu kan kalau di Indonesia bagian timur ya itu memang terkenal laut, di mana penduduk itu banyak dekat laut. Nah, mungkin sudah dari dulu itu mereka sudah ada skill free dive yang ala-ala mungkin ya. Seperti kalau kita itu bisa berenang tapi di kali gitu loh, nggak benar. Nah, ada kesulitan apa nggak Bang Cupe itu waktu mau menerapkan free dive yang benar itu protokolnya harus seperti ini, safety-nya seperti ini yang di mana di sana Papua? Ada kesulitan nggak atau mereka merasa aku udah bisa kok, aku dari kita beberapa generasi udah begini kok, kita aman-aman aja. Apa mereka welcome apa bagaimana? Kalau ditanya sulit nggak sulit, tidak ada sulitnya karena saya nggak pernah ngebawa freediving course-nya terlalu serius ke sana. Jadi tidak pernah juga merubah style dive-nya mereka. Apa yang mereka lakukan seumur hidupnya mereka nggak ada yang saya rubah. Saya hanya merubah beberapa poin saja kayak terkait dengan cara bernafas atau safety misalnya safety itu harus penting ada teman dan harus ada teman juga body system. Selebihnya mereka itu kebanyakan sudah update informasi freediving via sosial media sebenarnya. Jadi bukan juga gara-gara saya 100%. Bukan. Cuman memang cikal bakal mereka terbentuk memang gara-gara aktivitasnya saya ke sana terus akhirnya mereka mereka beraktivitas. Saya nggak pernah ngerubah mereka. Itulah. Jadi disesuaikan dengan apa yang sudah ada dari mereka ya. Terus ini ya, ini saya dengar ya, maksudnya enggak sih. Maksudnya saya dengar juga bahwa komunitas yang di Surabaya ini, tempat saya bergabung ini juga sebenarnya kurang lebih juga berkat adanya Bang Cupe gitu, yang awal memulai juga di Surabaya ini. Nggak paham saya Mbak, nggak paham saya. Loh, saya ini versi saya ya. Saya takutnya teman-teman tersinggung maksudku. Versi saya, mereka sudah ada mereka pecahan dari komunitas lain. Bentukanlah apnea Surabaya ini, kemudian dengan visi yang sama, pengen teredukasi dengan lebih baik. Bentuklah ini apnea Surabaya. Akhirnya di saat yang bersamaan, salah satu dari mereka bertemulah dengan saya karena saya lebih banyak main di Malang beberapa tahun itu. Akhirnya ya saya pikir ya kenapa tidak ya, kenapa tidak saya ngebantuin mereka. Sudah jalanlah beberapa program-program kerjanya mereka. Jadi saya tidak ada urusannya dengan terbentuknya apnea Surabaya. Saya cuma nge-support apa yang jadi kemauannya mereka. Iya. Karena sampai sekarang pun kita
di Surabaya itu belum ada instruktur yang menetap gitu loh. Mungkin di waktu itu Bang Cupe yang memberikan course kepada teman-teman yang mengambil course waktu itu, sehingga secara bertahap standar kita jadi naik bahwa safety harus begini, ini begini. Saya selalu kasih perlakuan yang sama dengan komunitas yang berafiliasi dengan Melanesia. Saya selalu kasih perlakuan yang sama, Mbak, dan tidak pernah lihat materi. Saya nggak pernah lihat materi kayak kau bantu saya segini, bayarannya segini. Tanya saja sama anak-anak, saya nggak pernah minta mereka duit 100 rupiah pun. Nggak pernah. Saya malah senang kalau ada komunitas yang mau berkembang. Iya. Basicnya sih itu. Iya. Anak-anak mau berkembang, kenapa harus ditahan? Iya. Nah, balik lagi sekarang kita ke masalah kompetisi ya. Jadi enggak sih, kompetisi di mana-mana itu menurut saya pasti selalu ada pro kontra ya. Karena bidang saya itu musik, Bang. Nah, musik itu kadang-kadang kita mengadakan lomba itu sebenarnya ya bukan untuk bersaing satu sama lain, tapi at least kita itu bertemu di sebuah tempat, lalu mengadakan kegiatan yang bermanfaat, lalu benefitnya apa? Nah, pasti biasanya benefit yang pasti didapat adalah standar setiap kali diadakan itu pasti paling nggak naik gitu loh. Jadi misalnya yang dulu katakan yang bisa DNF 100 meter itu udah hebat. Nah, tapi karena dengan ada kompetisi mau nggak mau kita jadi naik gitu loh, jadi naik. Nah, kalau Bang Cupe sendiri bikin Melanesia Free Dive Competition ini udah yang keberapa, Bang? Baru yang kedua. Ini yang kedua. 2021 Makassar, 2022 Makassar, 2023 insya Allah kalau nggak ada halangan di Malang. Ya. Support sama teman-teman di Free Dive Malang. Iya. Mereka yang nge-hosting semuanya. Iya. Yang nge-hosting semuanya. Sebenarnya saya juga ada rencana sih pengen ke Makassar sih. Tapi karena diadakan di Malang ya udah saya join aja di hemat ongkos gitu loh. Dia ini first atlet yang membayar. Kalau register banyak, nah dia yang paling pertama melakukan pembayaran. Jadi dia naik di nomor. Saya nggak mau lupa daripada 1. daftar doang terus lupa terus kehabisan kan. Mending langsung bayar aja gitu loh. Siap. Nah, good luck buat kompetisinya. Iya, thank you. Pengen join aja, pengen ya kenal teman-teman dari mana aja gitu lah, have fun aja ya. Siap. Have fun aja lah, nggak usah terlalu gimana. Nah, buat Bang Cupe sendiri masih ada nggak cita-cita untuk free dive maupun untuk Bang Cupe sendiri itu kedepannya masih kepengen apa gitu loh? Karena saya lihat sih Bang Cupe kayaknya udah idealis banget ya, udah bisa kemana-mana, udah jadi atlet, udah instruktur, udah bikin kompetisi kayaknya. Tapi nggak tahu, Bang Cupe masih ada kepengen apa yang pengen dicapai nggak? Iya juga sih. Namanya manusia kan nggak ada pos-posnya. Iya. Cuman kalau ditanya, iya kayaknya Tuhan aminkan semua permintaanku itu memang tiap tahun dikasih sama Dia. Dari awal dikasih jalan lah tepatnya ya. Dilancarkan. Iya. Dan semua terchecklist. Saya pengen ini tahun ini, Tuhan saya pengen ini tahun ini, semua diceklis sama Dia. Salah satunya kayak saya pengen ada dari teman-temanku dari timur yang join kompetisi, sama Dia diceklis. Ada guys, Tuhan saya pengen belajar bikin kompetisi sendiri, sama Dia diceklis. Tuhan saya pengen mau mempersatukan teman-temanku dari timur dengan teman-teman yang ada di Jakarta atau ada di barat. Tuhan checklist semuanya. Tuhan saya mau sekolahku jadi begini. Tuhan checklist. Jadi kalau ditanya apalagi, saya jalanin aja, Mbak. Sekarang tinggal menjalani ya. Jalanin aja. Mungkin saya pengen mencetak beberapa instruktur yang memang pure dari Papua ya. Dari Papua atau dari timur lah ya. Ada jalan ke sana, cuman untuk goals yang satu itu, untuk achievement yang satu itu kayaknya tidak boleh egois, karena itu berhubungan sama kualitas pengajar kita juga di Indonesia. Jadi
harus menunggu saat yang tepat untuk nge-checklist yang itu. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat lah. Iya, iya. Ada beberapa. Amin, amin. Ya. Apa lagi ya? Tanya apa lagi tanya? Iya. Silakan. Balik tanya ke aku juga nggak apa-apa. Oh gitu. Bagaimana persiapannya Mbak Jenny menjelang MFC 2023 di Malang ini? Ya aku ya latihan ya. Latihan. Latihan. Cuma Ada goals, dengan kah? ikut kompetisi ini sebenarnya saya jadi belajar sebenarnya yang paling harus dibina itu mental. Mental. Emang kenapa? Ada masalah apa dengan mentalnya Jenny selama ini? Kenapa harus kompetisi yang jadi tolak ukur penyelesaian mentalnya ini? bukan penyelesaian ya, tapi ketika selama ini saya merasa saya fine aja. Okay. Saya merasa saya fine, saya merasa saya kalau ada masalah saya bisa menyelesaikan atau apa enggak. Okay. Tapi setelah saya ikut kompetisi dan ikut latihan dan mentargetkan beberapa gol-gol kecil-kecil itu, saya baru menyadari bahwa saya orangnya sebenarnya gampang panik. Nah, saya juga akhirnya jadi tahu bahwa apa yang menjadi kekhawatiran saya itu semua berasal dari pikiran saya sendiri, bukan dari luar gitu. Nah, itu baru saya temukan ketika saya belajar untuk menghadapi kompetisi ini. Saya jadi lebih mengenal diri saya gitu. Karena kemarin saya merasa saya orangnya fine aja, oke, nggak masalah. Tapi setelah ini saya baru sadar bahwa ternyata saya orangnya, kalau yang saya pikirkan A, yang saya harapkan A, yang saya bayangkan yang harus terjadi itu A. Nah itu seperti yang tadi saya bilang itu, bergeser sedikit ya saya tuh agak panik gitu. Berarti kalau kompetisinya cancel nggak ada masalah. At least preparationnya OTW ke situ lah ya. Ya. Jangan, insya Allah lancar. Ya, semoga lancar lah. Ya. Ada goals pribadi nggak join MFC? Pengen ngapain? Pengen bikin apa? Atau let it flow aja semua? Let it flow aja lah. Saya hanya pengen lebih dari sedikit apa yang sudah saya bisa sekarang. Lebih sedikit aja saya udah seneng dah. Lebih sedikit aja lah. Jadi misalnya dari PB yang kemarin nambah 10 meter aja saya udah seneng lah. Statik kemarin nambah dikit-dikit 30 detik 1 menit udah seneng banget lah. Oke. Yang saya nikmati itu prosesnya. Iya. Bisa banget ya. Iya maksudnya prosesnya ya itu ya? juga apa ya, proses saya mengenali diri sendiri lah. Iya. Disiplin apa yang paling disukai antara statik, dinamik dan semuanya? Pakai fin. Berarti dynamic fins. Ya, dynamic fins itu yang paling saya merasa lebih pede. Di laut juga berarti. Di laut, saya masih ada PR equalize ini, Pak. Iya. Saya equalize-nya nggak lulus saya. Belum lulus. Belum lulus. Ini latihan terus. Iya, harus latihan terus. Iya. Sekarang sudah berapa meter, Mbak, di dinamik? Terakhir itu saya dari simulasi yang kita 2 tahun yang lalu sampai sekarang tuh belum pernah PB loh. Berapa itu? 80 itu ya? 65. Oh iya. Lumayan. Nambah 10 meter aja aku udah seneng deh. 75 berarti. 75. 3 kali yang kita ya itu aja aku udah seneng deh. Bisa lah, amin. Latihan kan? Nggak ada yang nggak bisa. Masih ada sebulan ini kok. Iya. Latihan lah. Bisa. Itu. Oke Bang, kita ke pertanyaan ya. Benar. Pertanyaannya ini dari mana ini? Dari sosmed atau dari? Bukan dari. Jadi ini ada temen yang join di Apnea Surabaya, tapi sebenarnya dia itu dari Apnea Bali. Iya kah? Iya, Apnea Bali. Banyak kah pertanyaannya? Sedikit aja. Ini ada beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman di Bali. Waduh. Kalau memungkinkan, tolong ditanyakan sama Bang Cupe ya. Cara ekualisasi biar nafasnya nggak sampai habis. Nah ini nggak dijelaskan ekualisasi maksudnya kedalaman berapa meter apa bagaimana ya? Tapi saya paham. Yang mana dulu ini mau dijawab? Yang bagaimana equalize itu nggak boros nafas kayak mungkin begitu ya? Oke.
Jadi kalau di dunia freediving kan kita kenal ada 2 teknik equalize ya. Ada Valsalva, ada Frenzel. Ya jelas kalau yang Valsalva kan kita pakai otot perut untuk equalize ya. Otomatis nafasnya kita makin sering habis dan habis. Nah, kalau mau irit ya belajar Frenzel. Frenzel itu tidak ada hubungannya dengan udara di perutmu atau di dadamu. Dia hanya menggunakan otot yang ada di sekitaran sini. Yang artinya harusnya bisa menghemat oksigenmu. Jadi harusnya belajar Frenzel buat itu yang bertanya. Dan mungkin ya waktu ketika kita turun tuh ada indikator nggak? Jadi jangan setiap detik kita Frenzel atau bisa kita atur mungkin setiap 5 detik apa setiap berapa kayuhan apa gimana? Textbooknya ngomong equalize before pressure. Cuman kan ada lagi yang ngomong soal tempo, power. Kan equalize kita ngomong soal itu semua, tempo, power, teknik, mekanik ya. Mekanik yang ada di sini. Jangan terlalu sering. Jangan juga terlalu lambat. Jangan juga telat. Paling itu sih, jadi relatif. Iya. Yang jelasnya sebelum kupingmu sakit equalize. Sebelum sakit equalize. Kalau telat malah nggak bisa equalize ya? Telat malah bukan nggak bisa, susah ya. Dan resiko failnya dan cederanya jauh lebih besar. Oke. Mudah-mudahan puas ya dengan jawabannya ya. Puas. Bang, kenapa ya kalau head up bisa turun 11 meter? Kalau head down cuma bisa 5-6 meter, telinga sudah sakit. Kenapa ngomong tanya equalize semua ya? Saya bukan master equalize. Master equalize ya ada instruktur yang lain. Bang Cupe ada kok bikin konten equalize, tapi YouTube. Tapi ya itu kan standar. Kenapa bisa head up 11, head down-nya cuma bisa 5 dan lain-lain. Nah, itu aku juga itu, Bang. In general ya. In general. Equalize kan itu kita ngomong soal controlling soft palate, apa bahasa ininya. Yang di dalam sini lah. Ya. Controlling itu sama ada memang faktor anatomi yang sebenarnya merugikan kita dari zaman dulu ya. Kayak caranya kita mengunyah, caranya kita makan dari kecil ya. Itu secara anatomi memang berpengaruh sama mekanika equalize-nya kita. Sebenarnya simpelnya kalau misalnya nggak bisa belum bisa heads down ke sekian meter, itu harus banyak dry training equalize untuk controlling. Dry training equalize untuk controlling si soft palate ini untuk close open. Nah jadi banyak metode, bisa pakai balon atau bisa buka mulut sambil equalize. Banyakin latihan di darat itu jadi salah satu solusi yang paling gampang. Jadi nggak usah boro-boro ke laut terus. Jadi kembali lagi mengenal diri kita sendiri ya. Jadi kita harus bisa merasakan aku ini sedang tutup apa buka itu. Oh tutup. Oke, sekarang aku mau buka. Terus terang saya sampai sekarang tuh saya nggak tahu. Ini bagaimana tuh nggak tahu. Tutup itu kayak gini. Saya ini buang nafas ini. Dikunci. Pada saat saya mau buka. Ya dry training seperti itu. Ini close open. Nah ini udara yang saya mau buang ke hidung. Jadi harus bisa dirasakan buka tutup. Yap. Ya. Jadi dry trainingnya jadi salah satu solusi lah. Ya. Merasakan diri sendiri dulu ya. Sebelum nggak usah ke laut tapi kita nggak bisa merasain apa yang kita ini juga di darat saja di darat di rumah latihan equalize terus-terusan pasti bisa. Bang, cara menenangkan pikiran kalau lagi statik gimana? Namaste. ini ya menurut teori ya. Saya kan teori kiri kanan banyak sekali. Ada yang disuruh merem. Ada yang katanya kamu kalau berpikir itu juga boros energi gitu loh. Tapi lama-lama ya intinya harus mengalami sendiri. Lama-lama saya pikir kadang saya kalau berusaha merem tanpa saya ikhlas untuk merem, jadinya sini itu juga kaku semua loh.
Iya Jadi kan? apa salahnya juga kita buka mata selama kita merasa muka kita itu rileks, daripada kita maksain merem tapi mata kita begini gitu loh. Menurut Jadi Bang kayak Cupe gini, gimana? Hah, itu kan Jadi- malah boros energi. dia nggak bisa begini, Nah, nggak bisa gitu ya. bisa tapi Kayak pengen secara kebuka ya? tanpa sadar kita begini dulu karena nggak rileks. Habis itu Nah, nanti lama-lama gini lagi. Akhirnya saya putuskan udahlah buka mata aja lah. Nah kalau udah buka mata kan saya nggak perlu terlalu banyak nya itu loh. Menenangkan pikiran gimana Bang? Banyak sih, banyak cara sebenarnya, dan memang itu salah satu pekerjaan rumahnya kita ya, Mm-mm. freediver. Kalau saya sih segampang saya pengen tidur, saya tidur. Segampang saya pengen istirahat, saya istirahat. Jadi kebawa-bawanya nanti ke situ. Kalau metodenya, saya selalu musik itu jadi salah satu penarik minatku banget. Jadi musik itu selalu bikin saya tenang. Makanya saya selalu dengar musik, selalu berlatih buat seberapa cepat saya bisa rileks sih di rumah atau di pesawat atau di ruang tunggu. Itu saya selalu kayak, misalnya saya pakai headphone atau pakai headset, saya selalu kayak, Iya, di darat ya. jadi itu ke bawah-bawah pada saat saya mau freedive. Jadi kemampuan saya untuk merilekskan diriku menggunakan si musik itu, so far sih saya hanya pakai musik. Teman-teman yang lain punya metode yang lain. Berarti kita melatih bagaimana kita mensimulasikan diri kita seolah-olah kita ini lagi mau rileks, lagi mau tidur. Ya. Itu diaplikasikan ke dalam air. Iya, jadi kehidupan sehari-hariku juga dimanapun, kalau saya duduk di belakang bang Gojek aja kadang saya, Oh, sudah sampai. Oh, ya, sampai. enak banget ya. Iya. Jadi Itu saya- bawaan apa dilatih Bang? dilatih Mbak. Saya memang maunya begitu, dilatih itu Ini dulu. saya harus belajar ini. Soalnya saya itu harus aware sekeliling kita. Saya itu harus ada apa lagi di mana jam berapa itu. Saya malah nggak bisa kayak gini, naik di angkot pakai headset atau headphone sambil ngebaca, nggak bisa. Atau pakai headphone atau headset sambil lari, saya nggak bisa, karena fokusku tuh selalu kesini. Oh. Saya nggak bisa fokus ke sana, saya malah pusing. Membaca juga saya nggak bisa, satu-satu. Jadi Oh iya. nggak bisa yang mengerjakan sesuatu kayak multitasking Ya, gitu. bebarengan ya. Saya nggak bisa. Iya. Fokusnya yang paling kuat akan selalu ke musik. Misalnya ada orang berkelahi di situ, Aha. pay attention banget, saya dengar musik, saya akan di musik. Saya bakal cuekin dia, saya bakal di musik. Oh. santai. Saya nggak bisa kayak gitu. Dilatih. Terlalu kepo kayaknya. Ya, saya kepo juga, ujung-ujung mataku ke situ juga. Terlalu kepo. Kepo juga. Jadi, Ini. ya. Ini Bang ya, ini saya ada satu pertanyaan, saya nggak tahu tanyanya ke siapa. Ya. Jadi misalnya di dalam dunia atlet ya, itu kan ada yang namanya doping. Doping. Nah, padahal atlet misalnya di cabang olahraga lain itu kan misalnya doping diperlukan untuk kayak menaikkan heart rate lah, menaikkan adrenalin lah, menimbulkan euforia apa supaya kita waktu bertanding itu giras banget gitu loh. Nah, sedangkan kalau di freedive kan justru ada kebalikannya. Justru kita nggak boleh menaikkan heart rate, justru kita harus relax. Nah, pernah nggak ada kejadian atau di rules atau gimana daftar obat-obat yang merupakan seperti semacam anti doping buat free dive gitu loh. Jadi misalnya saya nggak tahu nih, saya batuk, lalu saya minum obat batuk. Nah, obat batuk tuh kan menimbulkan rasa efek ya ngefly lah, tenang lah. Padahal itu ngefly dan tenang dan ngantuk itu kan yang kita butuhkan untuk relax. Nah, kalau misalnya seperti itu termasuk doping nggak? Untuk di free dive ya? Iya, pertanyaannya bagus sih. Jadi serius ini jadinya. Iya. Sebenarnya dilarang doping ini kan sebenarnya tidak di semua olahraga melarang doping. Nah, Kayak jadinya kan cheating kan. Ada orang yang punya standar superhuman lah, yang satunya nggak bisa, satunya bisa. Itu kan jadinya cheating kan, karena bantuan obat. Jadi dibilang
tidak fair. Ya. Jadi doping dilarang. Pemain bola dilarang doping. Ya, Petinju dilarang doping, Ya. lari juga dilarang renang doping. dilarang doping. Oke. Jadi free diving pun juga dilarang doping. Nah, untuk beberapa kasus di rules itu sudah mengklasifikasikan beberapa obat yang dilarang. Jadi agak ini susahnya ya, karena untuk event-event yang sifatnya cuman selevel international competition ya, itu tidak ada pengecekan doping. Kita hanya mengecek by heart rate, saturasi oksigen, makanya disuruh check in 60 menit sebelum official top untuk mengecek kalau ini ada yang tidak normal. Oke. Kalau di World Championship itu ada doping. Ada pengecekan doping. Ada doping. Kalau di rules AIDA competition kan ada dua ya. Ada klasifikasi buat World Championship competitions, ada yang international competition. International ini yang kayak kita biasa buat. MFC, IDAC, atau SAC dulu, itu level-level international competition. Tidak ada pengecekan doping. Cuman ya sebisa mungkin sih jangan doping lah, karena ngapain juga. Kalau mau hadiah nanti saya kirimin ke rumah hadiahnya, nggak usah doping. Maksud saya mungkin saya nggak sengaja mengkonsumsi itu, karena saya nggak tahu kalau enggak, karena misalnya saya minum obat batuk terus besoknya nge-fly. Enggak ya. Maksudnya enggak sampai seserius itu ya. Nggak sampai buat efeknya kita juga nggak efeknya nggak se-wow banget ya. Iya, oke lah. Oke Bang, terakhir ada pesan-pesan untuk kok terakhir? Katanya ini masih terang ini. Iya nih, sebenarnya saya mau nanya nih, sebenarnya passionnya Bang Cupe itu apa ya? Passion ya? Ya itu pertanyaan sebenarnya saya pernah bahas sama kawan di Papua ya. Dia bikin podcast juga, kita ngomong soal passion ya. Dia kira free diving ini passionku, atau aktivitas yang semua orang mengira begitu. Yang saya jalanin ini passion, sebenarnya tidak. Tidak loh. Free diving atau ngajar itu bukan passionku sama sekali, bukan, jauh dari passionku. Saya nggak pernah bermimpi kan untuk jadi seorang pengajar. Orang tuaku saya di rumah kaget, itu pekerjaan apa itu kan. Tapi ya realistis ya, itu yang bisa menghidupi saya, menghidupi anak istri, punya ini punya itu, bisa kenalan sama banyak orang, ya harus dijaga. Karena bisa ya dijalani aja dan menghasilkan at the end. Survive gitu lah ya. Survive lah. Namanya usaha. Kadang kita nggak bakat jadi pebisnis, nggak bakat jadi jual-jualan, tapi karena bisa menghasilkan ya harus dipertahankan. Saya so far free diving seperti itu. Jadi anytime saya mau tinggalin, saya nggak berat-berat banget. Jangan tinggal lah. Iya, maksudnya begitu. Passionku sebenarnya in general sebenarnya seni. Jadi yang paling strong sih mungkin musik. Yang paling strong musik. Saya belajar main gitar. Ini teman-temanku yang nonton pasti dia ketawa banget, karena setinggi itu minatku bermusik, tapi nggak pernah bisa. Passionnya gede. Passionnya. Berarti kebalikan dari saya juga. Saya itu nggak ada passion di musik. Tapi mau bermusik. Tapi karena disuruh belajar dan bisa tidak ada hambatan, akhirnya sama seperti Bang Cupe. Saya mengajar musik itu demi uang. Tapi dari nggak bisa. Ya dari kecil saya belajarnya sih. Makanya anakku ini saya suruh bermusik dari sekarang ini. Egonya bapaknya, dia harus bisa musik. Karena bapaknya nggak serius. Mbak saya ini orang pengen banget pintar main gitar. Pengen banget pintar main drum. Pengen banget pintar main keyboard, main piano. Pengen banget pintar main musik. Tapi tidak pernah dikasih sama Tuhan untuk menguasai satu aja dengan bagus. Memang paling benar itu dimulai dari kecil ya. Karena satu, belajar musik tuh masa belajarnya itu lama. Dua, ketika kita kecil itu memang masa belajar kita, jadi kita belajar itu lebih cepat daripada orang yang udah dewasa. Saya harus belajar sama Cejeni. Jadi ajar saya main piano. Kalau belajar dari kecil, cepat, potensi untuk quit itu lebih sedikit. Benar. Ya, kita banyak sharing lah ya Bang. Saya mau banget belajar musik, karena
enak musik itu bikin Iya. tenang, bikin Saya walaupun nggak ada di passion, tapi ketika saya main musik itu saya seneng senang gitu loh. dan saya tipe genre semua musik, Oh ya. semua genre musik Iya. masuk. Mau dangdut Oh, apalagi. dangdut apalagi itu. Rock, Banyak itu peminat instrumen. dangdut di Apnea Surabaya itu. Saya suka semua. Kalau saya suka. ngetrip ke Bali itu full dangdut itu. Oh, mantap. Apalagi mungkin karena saya lahir besar di Papua ya, yang music everywhere. Iya. Di sana kan music ya, jadi Iya, iya. orang tua saya kan juga penyiar radio ya. Oh. Jadi dari dulu dari kecil itu didengarin Iya. lagu-lagu lawas terus. Jadi begitu sekarang saya dengar kayak ini lagu kayaknya semua familiar di kuping. Iya. Mungkin faktor itu. Hidup tinggal di Papua itu dekat sekali dengan musik. Jadi cintanya sama musik ya. Cuman tidak pernah dikasih sama Tuhan. Mungkin saya harus checklist deh. Saya Ya, checklist lah. Checklist dan kayak dunia. terlalu banyak mintanya kita tahun ini. Saya ngeband semuanya. Ngeband, anak band ini. Iya, anak band. Vokalis. Vokalis ini. Vokalis. Saingannya Ari Lasso ini. Jelas. Ada beberapa pedas kalau dapat saya share. Oh iya, oke, Kalau siap. dapat saya share. Paling itu sih. Jadi free diving bukan passion, paling survive saja sih. Iya. Survive. Iya. Di beberapa tahun terakhir sebelum pensiun, yang penting free diving semua baik-baik saja, aman. Mungkin kalau sudah ada 1 atau 2 orang instruktur, mungkin saya cabut. Iya, ini Cabut terus mau ngapain? bantuin istriku. Oh. Nah, ini unofficial announce. Mungkin tidak lama lah, mungkin 2-3 tahun terakhir lah. Ayo yang mau course cepetan. Cepetan. Senin harga naik. Oh iya. Cuman itu kan cuma rencana. Iya, rencana. Kalau istriku ngomong ya udah yang istirahat, saya istirahat. Dia yang tentuin semuanya. Nah, iya. Saya bukannya tidak suka ngajar, senang banget. Saya senang banget. Cuma Kan mungkin usia juga nambah ya Bang ya. Kadang enggak juga, pekerjaan jadi instruktur ini sebenarnya yang paling keliling-keliling itu capek nggak Bang? ya memang capek, sudah mulai ya? capek. Sudah mulai terasa kan? Faktor U. Naik pesawat tuh capek loh sekarang. Iya, sekarang faktor U jadi landing 1, landing 2 suhunya berubah. Nah itu dulu nggak apa-apa, sekarang Iya. terasa. Sudah mulai encok kan, faktor U. Sudah mulai encok. Iya. Tapi saya syukuri semuanya dan Iyalah. tidak pernah menurunkan kualitas mengajarku ke murid. Walaupun saya lagi kurang fit, saya selalu usaha 100% lah buat mereka. Bagaimana dengan baju ini? Duh, Aman? aman. Saya sangat aman. Oke. Kenapa suka free dive? Saya itu free dive karena waktu itu pandemi. Nggak ada apa-apa. Pandemi itu yang bisa olahraga itu yang punya sepeda sama cuma bisa ke kolam. Saya nggak punya sepeda, ya saya ke kolam. Tapi basicnya ada swimming. Swimming ada. Cuma swimming kan ya begini-begini aja ya. Ya kan, maksudnya nanti anak-anak swimmer tersinggung. enggak, maksudnya kalau untuk berkarir sampai punya komunitas di swimmer apa itu kan aduh udah telat banget lah. Free diving Ya kan? cocok lah ya. Free diving kan cocok kan. Bisa ke laut, bisa kemana-mana itu. Santai ya. Cocok banget lah. Lebih suka laut atau kolam? Sama aja. Sama aja sih. Oke. Oke. Pesan terakhir? Waduh, berat. Nggak, bukan pesan terakhir ya. So mati besok. Enggak. Pesan-pesan untuk teman-teman Saran-saran lah ya. Iya, ini teman-teman free dive ini tambah banyak loh, Bang. Amin. Mantap, alhamdulillah. Sekarang di grup Surabaya aja dulu udah disortir tinggal 50-an, sekarang nambah lagi jadi 200-an. Alhamdulillah. Iya, jadi pesan-pesan deh, Bang. In general saja ya. General aja deh. Iya, dive dengan body. Jangan sendiri-sendiri. Nggak seru, mati sendiri nggak seru. Nggak seru. Mati sendiri nggak seru. Terus free diving lebih menyenangkan kalau bareng-bareng. Ya. Jadi ajak temanmu. Ya, kebersamaannya itu Iya. yang saya senangi. Ajak temanmu main, Ya. terus jangan sendiri. Ya. Selebihnya enjoy aja, nggak usah baper-baperan di komunitas. Kayak namanya komunitas keluarga ya. Kalau Ya. cekcok wajar lah. Ya. Wajar lah. Beda pendapat wajar lah. Main saja, sekali-sekali main ke Makassar, sekali-sekali main ke Timur. Ya. Kabarin Melanesia Free Dive. Ya, siap.
Paling itu, jangan lupa follow akun Instagram Ya. Melanesia Nanti Free bisa. Dive. Melanesia Free Dive. Ya, paling Akun YouTube juga ya, Bang? YouTube saya ada YouTube juga, Ya. Melanesia Udah Free keren. Dive. Oh. Oke. Boleh di subscribe. Kalau suka, kalau enggak apa-apa. Iya. CJ ini aja punya subscribe. Biar makin cepat dia berkembang. Sengaja. Oke. Nah, Oke. thank you, Bang. Ya, thank you. Ya. Dadah. Nah.